Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Yang terhormat Pak Lutfi Haris selaku dosen pengampu mata kuliah Audit Sistem Informasi serta teman-teman mata kuliah Audit Sistem Informasi. Mungkin izinkan kami kelompok 9 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai audit the expenditure cycle atau audit siklus pengeluaran. Next. Nah, untuk ini ada tim kami. Yang pertama itu ada Muhammad Rifki Arya Pratama, lalu ada saya sendiri Muhammad Hafiz Ramdan, dan ada Marcelino Ananda Junior. Nah, untuk yang pertama, overview sedikit terkait dengan siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran ini merupakan siklus yang melibatkan ketiga aktivitas utama berupa pembelian, pengeluaran kas, serta penggajian. Yang pada intinya memang untuk seluruh pengeluaran operasional perusahaan, baik itu nantinya mengenai pembelian yang berbasis hutang maupun yang berbasis kas. Nah, pada siklus ini teknologi itu memainkan peran penting, namun tidak terlepas juga terhadap proses manual yang terlibat di dalamnya, baik itu berupa mengenai otoritas pembelian ataupun pengambilan keputusan dalam pembelian. Next. Nah, untuk yang pertama itu purchases and cash disbursement, yang mana itu ada 3 step. Yang pertama itu data process department, yang mana proses pembelian dipicu di departemen pemrosesan data oleh file permintaan pembelian. Nah, file ini biasanya dibuat di siklus pendapatan ketika tingkat inventaris turun ke titik pemesanan ulang atau reorder point akibat penjualan pelanggan. Nah, sistem ini menjalankan serangkaian tugas berupa sistem menyortir permintaan, memperoleh informasi, menambahkan catatan pembelian, mencetak salinan PO, dan membuat permintaan pembelian. Selanjutnya yaitu purchasing department, yang mana agen pembelian meninjau PO yang dicetak untuk memverifikasi kebenarannya sebelum pesanan dikirim. Nah, intervensi manual ini dilakukan untuk mengurangi resiko penempatan pesanan yang tidak perlu, meskipun ini dapat menciptakan adanya penundaan pembelian. Nah, untuk PO sendiri itu akan didistribusikan ke beberapa pihak. Yang pertama itu ke vendor, lalu yang kedua itu akan dikirimkan ke departemen penerimaan atau bagian gudang, lalu yang ketiga itu akan dikirim ke departemen akun hutang ataupun departemen akun payable atau departemen pencatatan, dan yang terakhir itu akan diarsipkan oleh departemen pembelian. Lalu yang ketiga itu ada receiving department, yang mana ketika barang tiba dari vendor, juru tulis penerima menyiapkan laporan penerimaan barang, dan salinan laporan juga akan dikirimkan ke bagian pembelian dan juga akun payable atau akun pencatatan hutang, serta pemrosesan data. Next. Selanjutnya step yang kedua yaitu data. Yang pertama itu ada pembaruan inventaris. Departemen pemrosesan data menjalankan batch job menggunakan laporan penerimaan sebagai input. Nah, program ini melakukan pembaruan yaitu berupa pembaruan file, menghapuskan flag on order dari catatan inventaris, menutup catatan yang sesuai di file PO, dan menghitung total batch. Lalu yang kedua itu ada akun hutang dan pengakuan kewajiban. Proses ini melibatkan verifikasi dokumen sebelum mencatat kewajiban. Juru tulis AP akan menerima faktur dari pemasok. Nah, ia kemudian akan direkonsiliasikan dengan faktur dengan dokumen pendukung berupa PO dan laporan penerimaan. Nah, proses ini juga dikenal dengan three-way match, yang mana memang sebelum pencatatan hutang akan diverifikasi dulu untuk 3 dokumen pendukung berupa PO, laporan penerimaan, serta faktur pembelian. Nah, setelah rekonsiliasinya berhasil, maka AP akan disiapkan untuk voucher pengeluaran kas. Nah, 1 salinan voucher akan dikirimkan ke pemrosesan data.
Next. Nah, lalu yang ketiga yaitu step update akun payable. Nah, program ini yaitu terdapat beberapa tugas. Yang pertama itu memvalidasi catatan voucher terhadap file vendor yang valid. Lalu yang kedua itu menambahkan catatan untuk setiap voucher ke file anak perusahaan. Lalu yang ketiga itu menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran pada catatan tersebut. Dan yang terakhir itu menyiapkan total batch untuk diposting pada general ledger. Next. Yang selanjutnya mengenai integrated purchases and cash disbursement system, yang mana sistem pembelian dan pengeluaran kas saling terintegrasi, dirancang untuk mengintegrasikan fungsi akuntansi atau pencatatan dalam bisnis melalui sistem informasi yang bersifat umum. Nah, tujuannya itu ada dua. Yang pertama itu pengurangan tugas klerikal dan fokus untuk pada perubahan yang bersifat personel. Next. Nah, untuk tahapan-tahapannya itu ada 4. Yang pertama itu ada operasi komputer. Ini melakukan otomatis inisiasi pembelian. Yang pertama itu dengan membaca permintaan pembelian. Lalu kemudian tahapan yang kedua itu akan ada pemilihan vendor, yang mana biasanya perusahaan sudah melakukan otomatisasi untuk pemilihan vendor atau verifikasi vendor. Lalu yang ketiga itu ada pembuatan PO, dan yang keempat itu akan ada pencatatan PO, dan terakhir itu akan membuat laporan transaction listing dari digital dan PO yang udah dibuat. Selanjutnya itu departemen penerimaan, yang mana ketika barang tiba, proses penerimaan akan didukung secara real time. Yang pertama itu akses PO nantinya akan dibuatkan salinan dan akan dikirimkan ke bagian penerimaan atau bagian gudang. Nah, bagian penerimaan nantinya akan menginput kuantitas untuk memastikan kuantitas saya itu sama dengan yang ada di PO. Nah, tugas otomatis sistem setelah input kuantitas akan melakukan pencatatan, pencocokan kuantitas, dan pencatatan persediaan yang diperbarui terutama pada bagian general ledger. Selanjutnya yang ketiga itu departemen akun hutang, yang mana fungsi akun payable ini memanfaatkan dokumen virtual dan rekonsiliasi otomatis menggunakan pencatatan faktur dan otomatisasi validasi yang sudah saya jelaskan tadi melalui three-way match. Itu. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu prosedur pengeluaran kas. Nah, setiap hari bidang due date dari vendor invoice record dipindahin untuk item yang jatuh tempo. Nah, pembayarannya akan dilakukan secara otomatis dan langsung dicatat. Dan kemudian juga akan ada penutupan akun hutang yang telah dibayarkan serta dilakukan pembaruan general ledger terutama untuk akun kas dan akun hutang. Dan manajemen akan membuat laporan atas transaksi tersebut. Next. Nah, selanjutnya overview of payroll procedure, yang mana prosedur penggajian itu akan secara teoritis merupakan salah satu bagian dari sistem pengeluaran. Namun kompleksitasnya itu sangat berbeda dibandingkan untuk pembelian dan pengeluaran kas yang bersifat umum. Biasanya sistem penggajian itu memiliki karakteristik berbeda. Yang pertama itu prosedur yang beragam, karena biasanya penggajian karyawan itu sangat bervariasi. Ada yang baik itu ada yang berupa gajian per jam, harian, atau per bagian, ataupun yang berbasis komisi. Yang kedua itu ada resiko dan kontrol yang unik. Biasanya penulisan gaji itu akan sangat mudah untuk timbul adanya kecurangan ataupun error yang disebabkan pada saat pencatatan. Dan yang terakhir itu aktivitas diskrit. Ya, berbeda dengan pembelian yang alirannya relatif sistemnya berkelanjutan, aktivitas penggajian bersifat diskrit atau tidak berkelanjutan. Jumlah pengeluarannya yang besar terjadi secara mingguan, 2 mingguan, atau bulanan.
Next. Nah, selanjutnya ada alur prosedur penggajian yang sistem batch atau tradisional. Yang pertama itu Departemen Personalia itu akan menyiapkan mengirimkan formulir tindakan ke fungsi bagian penggajian. Dokumen ini akan mengidentifikasi karyawan yang berwenang menerima gaji. Lalu yang kedua yaitu ada pembaruan akun atau cost accounting. Nah, pembaruan akun WIP ini akan dicatat setelah akuntansi biaya mengalokasikan biaya tenaga kerja ke akun WIP dengan menggunakan job tickets. Nah, biasanya akan dirangkum dalam ringkasan distribusi tenaga kerja atau labor distribution summary. Selanjutnya yang ketiga itu ada penyiapan penggajian, yang mana departemen akan menerima personel action form dan time card dari karyawan yang akan diberikan gaji, dan program batch komputer akan menghitung gaji untuk setiap karyawan dan mempostingnya ke catatan karyawan di employee payroll file. Dan yang terakhir yaitu pengeluaran kas atau pembayaran gajinya, yang mana akan disiapkan akun payable atau akun utang, yang mana petugas dari Departemen AP akan meninjau payroll register dan menyiapkan salinan voucher pengeluaran kas. Lalu kas akan ditransfer untuk total gaji yang disetor ke akun setiap karyawan yang berhak menerima gaji. Dan terakhir itu akan ada distribusi cek atau dengan menggunakan paymaster. Nah, paymaster sendiri itu sebagai individu yang tidak terlibat dalam otorisasi atau penyiapan gaji, itu untuk penerimaan gaji yang lebih aman. Next. Selanjutnya ada re-engineering the payroll system, yang mana untuk organisasi yang berukuran sedang hingga besar, pemrosesan penggajian seringkali direkayasa ulang dan diintegrasikan ke dalam sistem manajemen sumber daya manusia. Nah, sistem Human Resource Management ini dirancang untuk menangkap dan memproses berbagai data terkait personel dan sumber daya manusia. Nah, rekayasa ulang ini dilakukan supaya prosedur penggajian secara tradisional memiliki kompleksitas yang unik, termasuk adanya perbedaan prosedur antar kelas karyawan, kebutuhan akuntansi khusus untuk potongan pajak, dan resiko penipuan yang unik. Nah, proses ini melibatkan beberapa database terpusat secara real time. Yang pertama itu dari Departemen Personalia, yang mana departemen ini menjadi pencatatan karyawannya secara real time, baik itu mengenai penahanan pajak hingga perubahan status pekerjaan. Lalu yang kedua itu akuntansi biaya atau cost accounting. Departemen ini memasukkan data biaya pekerjaan secara real time atau harian. Nah, data ini yang digunakan untuk membuat file penggunaan tenaga kerja. Lalu yang ketiga itu pencatatan waktu atau timekeeping. Setelah menerima kartu waktu yang disetujui dari supervisor, departemen ini membuat file kehadiran saat ini untuk seluruh karyawan yang bekerja di perusahaan. Dan terakhir itu ada data processing, yang mana pada akhir periode kerja atau periode perakuntansian, pemrosesan data menjalankan proses batch untuk tugas-tugas yang memerlukan totalisasi dan perhitungan akuntansi secara periodik, baik itu mengenai distribusi biaya tenaga kerja, pembuatan ringkasan file distribusi tenaga kerja, lalu pendaftaran gaji, pembaruan file, cek dan voucher, transfer dana, hingga pembaruan general ledger. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, boleh next. Oke, thank you, tes. Selanjutnya kita akan masuk ke tujuan audit dari siklus pengeluaran. Di sini ada 6 tujuan, yaitu yang pertama ada keberadaan atau keterjadian, yang ini itu memastikan utang pembelian dan pembayaran gaji itu benar-benar ada dan terjadi. Lalu tujuan kedua ada kelengkapan, yaitu memastikan semua utang pembelian dan beban gaji yang seharusnya dicatat itu sudah tercatat. Lalu
Untuk akurasi sendiri, memastikan semua transaksi dihitung dengan benar. Untuk tujuan keempat ada hak dan kewajiban, yaitu memastikan utang yang tercatat adalah kewajiban legal perusahaan yang sah. Lalu yang kelima, penyajian atau pengungkapan, yaitu memastikan semua utang dan beban terkait diklasifikasikan dan diungkapkan dengan benar di laporan keuangan. Dan yang terakhir itu ada penilaian dan alokasi, yaitu memastikan utang disajikan pada nilai yang benar. Boleh next. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pengendalian dan uji pengendalian dari siklus pengeluaran. Di sini ada 3 jenis pengendalian, yaitu pengendalian input, pengendalian proses, dan juga pengendalian output. Untuk pengendalian input sendiri yaitu tujuannya itu untuk memastikan data transaksi valid, akurat, lengkap sebelum masuk ke dalam sistem. Lalu kalau untuk pengendalian proses itu terjadi saat data sedang diperbarui atau diakses, yang pada intinya itu pengendalian proses ini pada saat berjalannya sistem tersebut. Lalu pengendalian terakhir itu ada pengendalian output, yaitu memastikan bahwa hasil pemrosesan atau laporan itu tidak hilang atau rusak. Nah, selanjutnya akan saya bahas secara mendalam satu persatu. Boleh di next. Oke, kita akan masuk dulu ke pengendalian input dan uji pengendaliannya. Jadi di sini yang pertama itu ada pengendalian dari validasi data. Program ini tuh digunakan untuk mendeteksi kesalahan pengetikan atau transkripsi. Nah, pengendalian ini tuh paling efektif jika dilakukan sedekat mungkin dengan transaksi. Nah, berikut contohnya dari pengendalian validasi data. Yang pertama itu ada missing data checks, yaitu memeriksa apakah ada kolom penting yang kosong. Lalu yang kedua itu ada limit checks, yaitu memeriksa data agar tidak melebihi batas. Yang ketiga itu ada range checks, yaitu memastikan data ada di dalam rentang yang wajar. Dan yang terakhir itu ada validity checks, yaitu mencocokkan data dengan file master. Nah, terdapat uji pengendaliannya juga untuk validasi data, yaitu menggunakan tes data approach. Nah, auditor itu nantinya akan membuat serangkaian data fiktif dan memasukkannya ke dalam sistem. Uji ini berhasil jika sistem menolak data yang salah. Auditor juga bisa meninjau error logs untuk melihat apakah sistem ini sudah efektif atau belum. Boleh di next. Oke, pengendalian input yang kedua itu ada pengendalian otorisasi. Nah, pengendalian ini memastikan hanya transaksi sah yang boleh diproses ke dalam sistem. Di sini ada 2 otorisasi, yaitu otorisasi pembelian dan juga otorisasi karyawan. Untuk otorisasi pembelian sendiri, yaitu sistem harus memastikan pembelian diperlukan dan memberi tanda on order pada item tersebut untuk mencegah pemesanan ganda. Nah, adapun uji pengendaliannya, yaitu menggunakan data uji untuk mensimulasikan pembelian yang memicu reorder dan memeriksa apakah sistem membuat kuantitas pesanan yang benar dan memberi flag on order. Lalu otorisasi yang kedua itu ada otorisasi karyawan, yaitu pengendalian kunci untuk mencegah ghost employees atau karyawan fiktif. Nah, otorisasi ini berasal dari Departemen SDM dalam bentuk dokumen personalia yang mencatat karyawan baru, perubahan gaji, dan lain-lain. Nah, adapun uji pengendaliannya juga, yaitu auditor itu harus menguji apakah sistem payroll selalu mencocokkan data jam kerja dengan file resmi karyawan. Auditor bisa menggunakan data uji dan melihat apakah sistem menolaknya. Boleh di next. Oke, tadi kita udah membahas tentang pengendalian input. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengendalian proses dan uji pengendaliannya. Yang pertama itu dari pengendalian proses itu ada pengendalian update file. Nah, di pengendalian update file itu ada 2 yang harus dikendaliin lah. Yang pertama itu ada liability validation yang menggunakan three-way match yang udah dijelaskan juga sama Mas Hafiz tadi. Jadi intinya itu sistem harus memvalidasi utang dengan merekonsiliasi 3 dokumen, yaitu ada purchase order, laporan penerimaan, dan faktur. Pembayaran tidak boleh dilakukan jika ketiganya itu tidak cocok. Lalu yang kedua itu ada valid vendor file. Jadi sistem harus memastikan bahwa pembayaran hanya ditujukan kepada vendor yang ada di file vendor resmi. Hal ini untuk mencegah pembayaran ke vendor yang fiktif. Nah, uji pengendaliannya sendiri itu ada menggunakan
test data atau integrated test facility. Auditor itu nantinya dapat membuat data uji untuk melihat apakah sistem memvalidasi dan menolaknya dengan benar. Boleh di next. Selanjutnya pengendalian yang kedua itu ada pengendalian akses. Yang pada intinya itu pengendalian akses adalah mencegah akses tidak sah ke aset. Nah, aset di siklus ini tuh ada dua, yaitu aset fisik dan juga aset data. Nah, untuk aset fisik sendiri ada inventaris dan juga kas, dan aset data itu ada file akuntansi. Nah, di sini juga ada risiko untuk pengendalian akses, yaitu tanpa adanya kontrol akses, seseorang bisa masuk ke sistem yang nanti itu menambahkan dirinya sebagai vendor palsu, lalu bisa membuat faktur palsu dan membayarnya ke diri sendiri. Jadi, sangat amat rugi lah bagi perusahaan. Nah, tapi terdapat juga uji pengendaliannya untuk auditor. Jadi, auditor itu nantinya akan menguji integritas valid vendor file dengan memeriksa kontrol aksesnya. Boleh di next. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengendalian proses yang terakhir, yaitu pengendalian fisik. Di sini ada 5 poin untuk pengendalian fisik, yaitu yang pertama itu ada pemisahan tugas atau segregation of duties. Nah, di sini juga dibagi dua karena di siklus pengeluaran itu ada dua, yaitu pembelian dan juga penggajian. Kalau dari pembelian sendiri itu yang harus dipisahkan tugasnya itu ada bagian pencatatan dengan bagian penyimpanan, dan juga ada juga bagian otorisasi atau pembayaran utang yang harus terpisah dari bagian pembayaran. Nah, kalau untuk di sisi penggajian, supervisor yang menyetujui jam kerja itu tidak boleh membagikan cek gaji. Nah, selanjutnya itu ada supervisi. Nah, supervisi ini sangat penting di departemen penerimaan karena memastikan petugas itu benar-benar menghitung barang. Lalu yang ketiga itu ada blind copy PO atau purchase order. Nah, jadi salinan PO yang dikirim ke penerimaan itu harus tidak berisi jumlah barang dikarenakan agar nantinya itu di bagian penerimaan barang itu mereka nggak tahu barangnya ada berapa kalau di purchase ordernya, jadi mereka akan menghitung sendiri dan mengisinya. Nah, nantinya kalau sama berarti pengendalian itu benar gitu. Lalu selanjutnya itu ada paymaster, yaitu untuk penggajian gunakan paymaster independen untuk membagikan cek. Nah, yang kelima dan yang terakhir itu ada payroll impress account. Jadi rekening penggajian itu dipisah dengan rekening bank operasional. Nah, terdapat juga uji pengendaliannya, yaitu auditor meninjau bagian organisasi, mewawancarai staf, dan melakukan observasi untuk memastikan pemisahan tugas berjalan. Dalam sistem komputer modern, memisahkan fungsi di dalam sistem, dan memastikan integritas program. Boleh next. Selanjutnya pengendalian terakhir yaitu pengendalian output dan uji pengendaliannya. Di sini hanya ada 2 poin, yaitu rekonsiliasi general ledger, yaitu Departemen General Ledger menerima laporan ringkasan dari account payable dan cash disbursement, lalu merekonsiliasinya yang nantinya itu totalnya itu harus balance. Lalu poin kedua itu ada menjaga jejak audit atau audit trail, yaitu sistem harus menghasilkan catatan yang jelas seperti transaction logs, jurnal semua transaksi yang sukses, error listing yaitu daftar transaksi yang ditolak untuk diperbaiki, dan unique transaction identifiers yaitu setiap transaksi punya nomor unik untuk pelacakan lebih mudah. Nah, terdapat juga uji pengendaliannya, yaitu auditor akan meninjau laporan-laporan ringkasan dan rekonsiliasi. Auditor juga akan mengambil beberapa transaksi sampel dan melacaknya dari awal sampai akhir melalui semua laporan audit trail. Mungkin itu aja dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan ke rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai substantif tes pada siklus pengeluaran. Untuk pertama, produk baru sendiri dan tes pengujian substantif itu biasanya adalah prosedur audit yang dilakukan oleh auditor untuk mendeteksi salah di material dan laporan keuangan. Dalam konteks siklus pengeluaran ini berarti mengecek apakah transaksi pembelian utang dan pembayaran kas itu dicatat. Lalu untuk menurut James Hall sendiri, pembelian barang atau jasa itu garis supplier, untuk catatan utang usaha itu atau bisa kita sebut accounts payable, dan terakhir pengeluaran kas pembayaran. Lanjut. Baik, untuk tujuannya sendiri memastikan asersi manajemen terpenuhi seperti eksistensi, completeness, evaluation,
rights and obligation, serta presentation dan disclosure itu pada akun-akun siklus pengeluaran sendiri. Baik-baik filosofis. Kalau untuk definisi sendiri, yang pertama ada test of details of transaction. Itu yang pertama memeriksa dokumen pendukung contohnya itu purchase order, receiving report and invoice. Lalu yang kedua, memastikan otorisasi penggunaan sudah sesuai prosedur. Lalu terakhir, verifikasi keakuratan data transaksi. Lalu yang kedua ada test of details of balance. Untuk konfirmasi untuk hal tersebut ada 3, yaitu konfirmasi saldo utang atau supplier sendiri. Yang kedua, rekonsiliasi statement dari vendor dengan catatan perusahaan. Lalu yang ketiga, memeriksa akun utang yang sudah jatuh tempo. Lalu yang terakhir, analytical procedures. Itu adalah analisis rasio seperti accounts payable turnover. Yang kedua, membandingkan data periode sekarang dengan periode sebelumnya. Lalu yang terakhir, menilai kewajaran hubungan antar akun. Lalu selanjutnya ada risiko sendiri. Risiko dibagi menjadi 2. Yang pertama, understatement utang dan beban, yang biasa paling. Lalu yang kedua, overstatement juga mungkin terjadi karena fraud, kesalahan, dan inefisiensi proses. Lalu yang selanjutnya kita membahas tentang strategi, bagi menjadi 2 juga. Yang pertama, test of controls, itu mengecek pengendalian internal seperti general controls dan application controls. Lalu yang kedua, substantive test, itu pengujian langsung ke akun-akun siklus pengeluaran sendiri. Lalu selanjutnya kita akan bahas mengenai understanding data. Yang pertama, verifikasi versi file yang benar. Perbaiki, pastikan data yang dianalisis itu adalah data yang terbaru. Lalu yang kedua, pahami backup prosedur, di mana kita harus tahu bagaimana cara membackup data-data tersebut. Lalu yang ketiga, bekerja dengan file original. Nah, seperti kita tahu bahwa di mana-mana barang ori itu lebih bagus daripada barang-barang duplikat atau KW, teman-teman. Jadi kemungkinan efeknya sangat minim kecuali barang ori. Jadi kita harus memajukan lah, maksudnya pakai barang original, file original. Lalu yang keempat, file flattening, yaitu profile dengan struktur kompleks perlu di flatten dulu. Itu kata lainnya itu disederhanakan formatnya agar bisa dianalisis dengan ACL, yaitu ACL sendiri audit comment language. Yang kelima ada preserve data integrity. Itu pastikan data tidak berubah saat di copy untuk testing maupun di prakteknya secara langsung, teman-teman. Lalu selanjutnya catatan pentingnya, prosedur ini itu berlaku untuk mainframe maupun PC performance. Nah, fokusnya adalah menjelaskan substantif test menggunakan ACL, audit common language, dan menunjukkan logical linkage untuk hubungan logis antara file. Jadi next service. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai inventory file. Itu ada 4. Yang pertama, quantity, jumlah barang. Yang kedua, price atau harga. Yang ketiga, supplier atau pemasok. Yang terakhir, classification atau lepas itu. Untuk proses dalam sistem itu ada kedua, untuk retail dan untuk free. Untuk retail dan untuk free. Lalu yang pertama itu ada ketika barang terjual, sama dengan dicatat di inventory, sama dengan memicu proses purchasing untuk replenishment atau pengisian ulang stok. Lalu yang kedua, proses dalam sistem untuk retail. Mohon maaf teman-teman, ini satunya belum diganti, namanya mungkin nanti kalau misalnya sudah kami upload nanti akan kita ganti. Jadi yang kedua ini ada purchasing untuk replacement raw materials yang digunakan untuk di dalam produksi. Nah itu tuh seperti apa? Seperti barang mentah, teman-teman, bahan baku istilahnya, membeli bahan baku. Lalu yang selanjutnya itu ada proses pembelian, ada 6, teman-teman. Proses pembelian sendiri, yang pertama quantity on hand saat turun barang terjual atau dipakai, teman-teman. Yang kedua, sistem cek apakah sudah mencapai reorder point. Nah, nomor 3, jika iya, sistem dibuat purchase order atau PO dan dikirim ke vendor. Nah, keempat, record ditambahkan ke PO file, quantity tetap di bawah reorder point sampai barang diterima, teman-teman. Lalu yang kelima, untuk prevent duplikasi, sistem deteksi reorder condition yang sama, nggak boleh berbeda, teman-teman. Lalu yang keenam, barang bisa on order berhari-hari bahkan berminggu. Seperti itu. Jadi next. Baik, sebelumnya
Terima kasih Pak Lutgaris dan teman-teman sudah mendengarkan kelompok 9 untuk presentasi. Kelompok 10 bila ada salah kata, perbuatan, selebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.